jumping. Maaf, saya contohkan dulu. Jadi dia jumping, sepeda jumping kan begini. Iya. Pada saat dia lompat kan kakinya itu nggak ngejumping, Iya, jadi iya. diangkat gitu. Iya. Nah, pada saat dia mau menginjakan pedalnya kembali, kayak kepleset. Kenapa kepleset? Jadi ada sosok yang menempel di pedalnya itu. Mana Kak? Kananda. Kak. Siapa? Kamu yang bikin celaka kamu ya. Sini. Diam, kamu diam. Jadi makhluk ini sama jenis dengan makhluk yang tadi kita temuin di awal. Jadi makhluk ini lebih ke wanita, tapi sosoknya itu juga kecil kayak. Sosoknya kecil dan dia menggunakan pakaian dalam cuma lengkap dan kecil. Mukanya itu sangat jelek. Dia bilang pada saat kejadian itu pukul 5:30 mau menjelang azan. Pada maghrib gitu ya? Ya, dia bilang kami sangat tidak suka jika sudah mau senja, mau azan, masih ada yang aktivitas di sini. Dan dia bilang juga, itulah contohnya jika kalian mau coba-coba melakukan aktivitas yang dimana aktivitas itu yang waktunya untuk ibadah, tapi kalian masih aktivitas dengan seenaknya. Membenarkan apa yang dikomunikasikan Den Ananda, memang tak sedikit para pengendara sepeda kerap mengalami insiden di tempat ini. Hal itu pun kerap dikaitkan dengan pantangan yang mungkin dilanggar dengan tidak sengaja. Banyak tuh yang jatuh ya udah yang patah pundaknya. Jam 11 sampai jam 12 tolonglah istirahat. Karena menurut orang sini itu kan hak makhluk halus keluar gitu. Sosok ini tuh asalnya dari mana? Iya. Hei, asal kamu di mana? Ayo tunjukin saya. Mana Kak? Kemana Kak? Dia menempati pohon ini, di atas ini. Sosok yang tadi? Sosok yang tadi. Dan dia sudah lama. Di belakangnya Kak Ayah pun juga ada. Di mana? Ada apa? Di sana. Makhluk yang sama. Dan dia suka main kayak pohon ke pohon gitu. Tapi bukan sosok monyet, melainkan sosok manusia Yang kecil tadi. kecil. Oke. Lalu kejadian banyaknya orang hilang di tempat ini, apakah dia juga yang menyebabkan? Dia bilang bukan. Tapi dia menunjuk ke sana katanya. Dia bilang, kamu kan tahu jika kamu ke sana katanya. Kita ke sana aja. Ya, kita sambil jalannya pelan-pelan. Penelusuran pun kami lanjutkan demi menguak fenomena lain yang tak kalah menyeramkan. Akan tetapi pertemuan kami dengan sosok astral yang berbentuk kecil seolah juga kerap dirasakan pengunjung bahkan di kalangan anak-anak. Ya dulu kan saya suka jaga selfie di sana itu, di situ. Terus udah sore itu ya, terus ada anak-anak kecil kan, anak kecil umuran 3 tahun. Terus kata dia, kata mamahnya tuh, ya udah deh yuk kita pulang gitu. Terus kata anaknya tuh, nanti aja dulu soalnya ini teman-teman masih ngajak main gitu. Oh, gitu. Iya. Yuk, lanjutkan. Kenapa? Kananda, hati-hati Kananda. Salam. Kayak rumah pohon atau? Itu apa? Kananda lagi tebang. Diam. Mau Kak? Ini dia. Jadi di dalam ini ada sosok nenek-nenek tua, sangat tua sekali. Dia menggunakan kepalanya ya, karena sampai saat ini hanya kepalanya saja yang kelihatan. Dia menggunakan mahkota. Matanya itu sangat, kalau saya bilang matanya mata cantik ya, tapi kulitnya itu udah kayak ngelupas. Kalau yang batu bolong itu perempuan, nenek-nenek itu Pak. Dia pakai kerudung, udah bongkok banget itu. Nah dia bilang,
kamu datang sini ada apa? Oh, oke, saya minta maaf jika kami salah. Jadi gini, Fasya, Kak Aya, di sini bukan yang menyebabkan kecelakaan. Tapi kenapa pada saat saya jalan, saya mencoba untuk mendeteksi goib yang mana yang menyebabkan hilang itu, tapi ke sini dapatnya ternyata bukan di sini. Bukan. Terus? Lalu di mana? Tapi saya mendapatkan soal kenapa saya dituntun ke sini. Iya. Ini batu bukan batu yang biasa. Jadi dulunya itu saya mendapatkan visual bahwa batu ini bukan batu yang biasa, yang dimana batu ini sempat dimanfaatkan untuk penduduk-penduduk yang ada di sini. Jadi ini dulunya masih ada kobangan gitu. Oh, di tengah-tengah, di dalamnya. Sini. Boleh dilihat nggak sih, Kak? Boleh. Hah, aman nggak? Salam. Assalamualaikum. Terus kan Anda sosok ini sendiri tuh siapa? Memang dia penunggu batu ini kah? Atau Penunggu batu ini. penunggu batu ini. Berarti sudah lama banget Sudah dong? lama banget. Kaya mungkin bisa tangannya ke sana. Hah? Silakan Apa ya? Kaya. Nggak apa-apa. Coba untuk ini. Ini nggak ada apa-apa kan, Kak? Auzubillah. Auzubillah. Bismillah. Oh, masuk. Bismillah. Bismillah. Ya. Kenapa? Seketika situasi kembali mencekam, seolah adanya penolakan dari sosok penunggu di batu bolong ini, yang mana membuat kami yakin bahwa batu ini bukan batu biasa. Mang katanya, ini batu ini nih katanya nih, jangan sampai istilahnya apa katanya. Saya kan kurang paham gitu ya, mungkin kata saya, Bu, ada apa gitu. Udah Bapak mah pokoknya mah jangan sampai banyak sampah, ini diatur sampai jangan ada yang gitu. Itu di situ tuh. Lantas, mengapa sosok nenek tua yang mendiami batu memberikan penolakan terhadap kami? Apakah hal tersebut berhubungan dengan fenomena banyaknya orang hilang di area ini? Oh, Ini gimana? Allahumma. wow. Tak dapat dipungkiri bukan hanya tragedi tragis yang dialami oleh seorang pesepeda, melainkan yang tak kalah menyeramkan bahwa di area Bukit Gunung Pinang ini kerap terjadi orang hilang bahkan tersesat hingga beberapa hari. Begitu dia istilahnya dari jam 8 pagi pulang jam 5 itu sore. Karena tersesat. Tersesat. Balik aja dia kayak nggak tahu arah pulang. Kalau orang sombong aja, udah tersesat di sini. Lantas apakah sosok astral yang sempat memberikan penolakan terhadap Den Ananda lah yang menyebabkan fenomena mengerikan tersebut? Ataukah adanya misteri lain yang masih harus kami ungkap? Kenapa? Apa, Kak? Astagfirullah. Aduh. Kak. Hah? Kenapa? Kak. Kenapa Kenanda? Dia marah apa gimana, Kak? Iya. Kaget banget. Ada apa, Kak? Jadi ini makhluk kenapa kayak dia kayak kepalanya kayak menyundul saya, tapi kekuatannya betul-betul kuat sih. Dia bilang apa, Kak? Saya tidak suka kamu memegang tangan wanita yang bukan pasanganmu. Saya bilang maaf kalau saya lancang, saya bilang gitu. Jadi bangun saya. Bisa, Anda pelan-pelan. Jadi makhluk ini emang dia lebih ke segi positif ya. Iya. Kayak lebih segi yang positif, yang dimana dia tidak mau adanya tempatnya disalahgunakan. Disalahgunakan yang bahasanya adalah dibuat hal-hal yang mungkin dengan hal-hal negatif. Gak sesuai norma agama betul mungkin banget. ya. Dan ngencing kayak membuang sesuatu di sini. Kayak buang air seni, air kencing gitu. Dia tidak suka, bahkan apalagi membuang sampah sekecil apapun. Dia ibunya kerja di sini.
ternyata dia itu ketempelan gitu. Nah itu ngomongnya, ini hutan ini jangan sampai istilahnya banyak sampah plastik. Kalau misalkan daun-daunan nggak jadi masalah.